Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan Sodo Testamento. Kali ini kita akan membahas tentang perkawinan beda agama dan halangan nikah ikatan nikah dengan berkaca pada satu kasus berikut ini. Misalnya, Lucia, seorang pemudi Katolik, telah mencintai seorang pemuda Muslim yang bernama Mustafa. Dalam perjalanan waktu, Lucia mengetahui bahwa dahulu Mustafa pernah menikah dengan seorang wanita Katolik, Yasinta. Perkawinan mereka dilangsungkan 5 tahun yang lalu di kantor urusan agama. Tetapi 3 tahun yang lalu, mereka bercerai karena setiap hari mereka berdua selalu bertengkar. Dan sekarang, Mustafa ingin menikah lagi dengan Lucia. Pertanyaannya adalah bagaimana kasus ini diselesaikan? Jawabannya adalah dalam kasus ini, ada 2 masalah yang harus diselesaikan, yaitu perkawinan beda agama, yakni antara Lucia dan Mustafa dan halangan nikah ikatan nikah, yakni perkawinan yang pertama dari Mustafa dengan Yasinta di kantor urusan agama. Lucia dapat saja menikah dengan Mustafa, tetapi karena perkawinan ini merupakan beda agama, maka dibutuhkan dispensasi halangan nikah beda agama dari uskup. Fikjen atau fikih kita tahu bahwa perkawinan beda agama merupakan halangan nikah, maka diperlukan dispensasi dari otoritas yang berwenang. Syarat supaya dispensasi itu diberikan adalah pihak Katolik berjanji untuk setia dalam iman Katolik dan menjauhkan diri dari bahaya iman, serta berjanji untuk berusaha sekuat tenaga mendidik anak secara Katolik, sedangkan pihak non-Katolik harus diberitahu tentang janji-janji tersebut. Hanya saja, persoalan tidak berhenti di sini. Masalah baru muncul karena sebelumnya Mustafa pernah menikah dengan seorang wanita Katolik, yakni Yasinta di kantor urusan agama. Sekilas, masalah ini agak rumit untuk diselesaikan. Tetapi kalau kita cermati, perkawinan antara Mustafa dan Yasinta ini adalah perkawinan antara seorang Muslim dan seorang Katolik yang dilakukan di kantor urusan agama. Menurut hukum gereja Katolik, ini bukan merupakan perkawinan yang sah. Mengapa tidak sah? Karena pada prinsipnya, supaya sebuah perkawinan menjadi perkawinan yang sah, seorang Katolik wajib menikah menurut tata cara gereja Katolik. Artinya, orang Katolik wajib menikah di hadapan imam dan 2 orang saksi. Dalam hal ini, Yasinta yang Katolik sebenarnya wajib menikah menurut tata cara gereja Katolik. Karena Yasinta dan Mustafa menikah di kantor urusan agama, maka secara otomatis perkawinan ini tidak sah menurut gereja Katolik. Dengan demikian, solusi dari masalah ini tidak begitu sulit karena Mustafa secara hukum tidak terkena halangan ikatan nikah karena perkawinannya dengan Yasinta merupakan perkawinan yang tidak sah secara gereja Katolik. Perlu dipegang sebuah prinsip bahwa perkawinan yang tidak sah bukan merupakan halangan untuk menikah. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Mustafa dan Lucia dapat langsung menikah secara Katolik? Mustafa dan Lucia datang ke pastor paroki dengan sekaligus menunjukkan surat nikah di kantor urusan agama dan surat cerai sipil dengan Yasinta. Dan selanjutnya, Mustafa dan Lucia dapat melanjutkan proses perkawinan seperti biasa, yakni perkawinan beda agama. Oke guys, sampai dulu di sini video kita kali ini. Tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ke siapapun yang membutuhkan informasi seputar perkawinan Katolik. Terima kasih.